Salam sepak bola ya. Untuk drawing kualifikasi Piala Asia sudah keluar ya tadi. Ya, Piala Asia sendiri kan dilaksanakan di bulan, ya pokoknya Juni, Juli atau September ya kemungkinan ya. Di Qatar mainnya. Ya, kita bahas dulu dari grup A, yaitu ada Qatar sebagai tuan rumah, lalu Cina, Tajikistan dan Lebanon. Ya, Qatar ini kan kemarin di Piala Dunia porak-poranda dan levelnya jauh lah. Dan Qatar ini kan sekarang sebagai juara bertahan dan ketemu Cina. China ini juga walaupun gue bilang di Asia ini masuk ke tier 2, cuman ya ibaratnya sepak bola Asia Timur ini kan perkembangannya jauh lebih pesat ketimbang Asia lainnya juga. Jadi untuk grup A, untuk Qatar dan Cina harusnya masih bisa lolos. Lalu di grup B, Australia, Uzbek, Syria, dan India. Ya, Australia dan Uzbekistan seharusnya nggak menemui kesulitan ya. Walaupun Australia yang sekarang bukan Australia yang kita kenal 20 tahun yang lalu, cuman ya berbekal mereka punya fisik ala pemain Eropa. Jadi gue bilang Australia harusnya masih bisa lolos didampingi oleh Uzbekistan. Lalu grup C, Iran, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina. Ya mungkin ini kejutan bukan di Iran ya, karena Iran kemungkinan besar akan lolos sebagai juara grup. Namun untuk runner up-nya ini akan diperebutkan oleh Uni Emirat Arab dengan Palestina, karena kedua negara ini gue bilang dari sisi permainan nggak jauh beda juga, posturnya juga mirip. Dan untuk Hong Kong gue nggak melihat tim ini punya kesempatan akan lolos lah kalau Hong Kong ya. Grup D, Jepang, Indonesia, Irak, dan Vietnam. Grup neraka ini grup neraka. Kenapa? Karena ya gue bilang Jepang ini kan sekarang sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia ya, perkembangannya jauh di atas negara-negara lainnya, bahkan mendahului Korea Selatan. Irak tim asal Asia Barat, nggak bisa dipandang remeh juga, punya fisik yang besar. Vietnam sekarang dipegang oleh pelatih asal Prancis ya, Philippe Troussier. Ini juga nggak bisa dianggap remeh juga, walaupun sekarang udah bukan dipegang oleh Pak Hang Seo, cuman setidaknya untuk fondasinya mereka sudah punya. Dan ya, grup D ini gue bilang Jepang dan Vietnam, iya, kita bicara sesuai dengan fakta yang ada, Jepang dan Vietnam ini akan lebih lolos ya. Indonesia gue nggak melihat mereka bisa lolos ya, murni karena ya tim ini kan masih beberapa pemain naturalisasinya juga belum bergabung, jadi gue belum bisa melihat kedepannya seperti apa. Cuman kalau melihat perkembangan terakhir untuk levelnya, Indonesia masih jauh di bawah kedua negara ini. Lalu grup E, Korea Selatan, Malaysia, Jordania, dan Bahrain ya. Korea Selatan akan lolos sebagai juara grup. Nah, ini pendampingnya antara Jordania dengan Bahrain. Ya, untuk Malaysia ini juga sama, jauh juga levelnya dengan Jordania dan Bahrain. Lalu untuk grup F, Arab Saudi, Thailand, Kyrgyzstan, dan Oman. Nah, ini untuk grup F ini Arab Saudi ya akan lolos juga, karena Arab ini kan juga fisiknya juga gede, mereka juga punya pengalaman di Piala Dunia. Nah, untuk pendampingnya ini gue bilang Thailand punya peluang. Kenapa? Karena Thailand sekarang fokusnya ke Piala Dunia, mereka udah nggak fokus ke AFF. Mereka juga beberapa pemainnya juga udah ada yang main di J-League-nya, tapi liga ini ya, liga utamanya bukan di liga Championship atau liga bawahnya, tapi liga utamanya jadi pemain inti juga. Jadi untuk ilmu-ilmunya mereka udah punya lah. Kyrgyzstan dan Oman ya, kalau untuk kita bicara fisik, mungkin dua negara ini punya fisik yang jauh lebih bagus dari Thailand. Cuman kalau kita bicara teknik skill, Thailand di atas kedua negara ini. Ya, grup F, Arab Saudi dan Thailand akan lolos dari grup F ini. Oke?